dalil-dalil bahwa si Nabi ini memang kelainan. Itu jelas, kitab Al-Adab Al-Mufrad, jelas itu. Masa ada laki-laki, oke lah kalau laki-laki pinjam baju istrinya, oke taruh lah. Cuman kan berdua yang lihat, betul nggak? Suami istri yang lihat. Ini mertuanya, mertua dari istri satu dan satunya itu gantian masuk di kamar. Ngapain? Ayo. Umar itu kan bapaknya Hafsah toh. Abu Bakar itu kan bapaknya Aisyah toh. Ngapain si Mamat pakai baju perempuan mengizinkan gantian mertuanya masuk kamar? Ngapain itu? Isep-isepan atau apa? Makanya hati-hati kalian ya. Ngetes itu Bu Aisyah. Ngetep apa? Ngetep oli. Astagfirullahaladzim. Makanya aku pernah tanya sama Bu Maria, Miss Maria. Setelah baca dalil itu saya tanya, Miss, kalau suamimu pinjem bajumu, setelah itu temennya datang, terus mereka berdua di kamar, apa yang kamu pikirkan? Woy, ngamuk Miss Maria. Coba ibu-ibu di bawah, ya. Kalau ada ibu-ibu, suamimu pinjem bajumu nih, ya kan? Terus posisinya dia di kamar, datang temennya, sahabatnya. Terus sahabatnya disuruh masuk sama suamimu. Apa yang kalian pikirkan ibu-ibu? Apa yang kalian pikirkan? Aduh. Ini dalil. Makanya jangan ngaku-ngaku Islam kalau nggak pernah baca dalil. Ya. Goyan peli kok diikutin. Makanya sudah saya tinggalkan itu. Ya. Mana Mas Budi? Keram. Mas Budi masih di bawah? Keram. Mas Budi jaga sandal di masjid. Hati-hati, saya nggak akan berkurang sedikit pun atau marah, enggak. Saya counter balik dengan dalilmu, ya. Hati-hati, ya. Gitu loh. Ya, shalom Bang Portos baru masuk. Ya, Bang Pemikir Ulung shalom juga. Shalom. Bang Portos waktu itu bikin itu di itu ya, bukan ya? Aku sama ini langsung di grup tok enggak ya? Oh, ada grup. Oh, kepencet mungkin itu. Kepencet. Ya, lanjut Bang Pemikir. Ya, shalom. Shalom. Makanya Mas Gimana? Budi coba Mas Budi naik lagi Mas Budi. Artinya kan udah ngompol dia. Udah ngompol ya, kan cuman kayak demo gitu tadi. Kalau cuman demo ngapain? Demo 112. Iya. Kalau cuman mau orasi bukan di sini di Tugu Monas. Di Komal Kristen itu ya menunjukkan kualitas berpikir. Itu hebatnya Komal Kristen. Narasi kayak saya ini, yang kayak setan ini, itu juga harus ada buktinya. Karena saya nggak mau nurunin grade saya nggak mau jadi pefitnah, ya. Saya haramkan narasi saya itu nggak ada dasarnya. Boleh cek kalau ada yang ngerekam. Semua narasi saya itu berdasar. Dasarnya saya tunjukkan, ya. Makanya kalau ada beberapa teman Kristen apologet yang bilang saya penghujat, silakan, gak ada urusan saya, ya? Gak ada urusan saya, gitu. Nah, tujuannya kenapa dikasih tahu ajaran-ajaran seperti ini, tema seperti ini? Saya juga hampir sama Bang Ali. Bukan untuk orang Islam sebenarnya, untuk orang Kristen kalau saya, supaya orang Kristen itu tahu basic ajaran Islam. Ya, bukan untuk diimani, ya. Justru saya itu meminimalisir, bahkan kalau puji Tuhan kalau memang hilang. Contoh masih kita temukan. Bapak ibunya petugas gereja, bapak ibunya majelis gereja, kakeknya pendeta, anaknya cucunya pakai jilbab. Karena apa itu?
Karena orang tuanya sendiri nggak tahu isi ajaran sebelah. Ya kan? Bagaimana dia mau kasih tahu wong dia nggak tahu? Ya kan? Tapi jilbab bukan untuk orang muslim, Bu Aisyah. Enggak, maksudnya anaknya Islam gitu loh. Anaknya Islam, mualaf lah bilang. Ya mu'alaf itu kan masih banyak. Anak laki-lakinya kepincut sama istri cewek yang berhijab. Banyak itu. Makanya tujuan saya, kalau di Komal saya tunjukkan counter ajaran-ajaran iblis itu supaya orang Kristen yang awam minimal tahu isi ajaran sebelah. Ya. Gitu loh. Banyak loh itu. Maksudnya ada beberapa yang saya temukan. Bapak ibunya majelis di gereja. Tapi begitu foto keluarga satu terus acara apa, loh kok satu mantunya, kalau nggak mantunya anaknya itu. Ya. Ya itulah. Itu karena begitu. Dia tidak punya dasar keimanan tentang pengikut Kristus. Satu Cuma nggak ada karena- dasar. Betul Ya. Pak Portos. Maksudnya gini loh. Dasar itu kan loh bapak ibunya majelis. Makanya saya nggak tahu cara ini bagaimana. Cuman kan karena apa? Karena yang mau dimasukin itu nggak tahu isinya kan. Nah itu loh. Ya. Ya, Bingung kalau sama ajaran. laki-laki dikasih apem aja akhirnya hamil ya harus dinikahi dah. Dan mereka Makanya ditodong begitu. makanya basic itu kan harus tahu apa sih Basic harus ajarannya. Gitu loh. Begitu dapat tawaran atau satu waktu ya ada ya itu tadi ya ada momen yang harus atau dijanjikan untuk masuk itu tahu basicnya itu apa ajaran sebelah gitu loh. Itu tujuan saya begitu. Ya. Tapi kan manusia kalau sudah lihat apem laki-laki ya sudah kena Ya itu kalau sudah gitu Pak, gini Pak. otaknya sebenarnya. Enggak, masalahnya begini, begitu dikasih tahu terus mau nerjang atau apapun sudah bukan urusan kita lagi Pak. Iya. Tuhan Yesus aja nggak pernah maksa kok. Nggak Ya kan? pernah. Orang masuk Makanya surga apalagi ya saya, yang penting sendiri-sendiri. yang saya tahu saya harus share. Yang saya sudah tahu saya harus bagikan. Nah orang-orang yang belum tahu harus cari tahu. Kalau sudah tahu harus memberikan tahu ke yang lain. Kan itu. Ya, Kalau sudah menyebarkan dikasih ya. tahu masih apa sih namanya pengku, apa sih pengku itu? Tegar tengkuk. Itu silakan, itu loh, ya. Itu teman-teman. Ya. Ada lagi selain Pak Budi yang mau menyerang nggak jelas? Suara saya Pak, dibikin suara saya nih warwerwor. Jadi suaranya sekarang, makanya itu kan lihat teman-teman ya. Orang itu kan kelihatan kualitasnya. Katanya dari suara bisa membuktikan bahwa itu sesuatu yang dikatakan. Di dalam persidangan memang bisa bukti suara. Itu kan kualitasnya kelihatan. Hah? Ininya loh kok nggak dipakai ya otaknya itu kalau ngomong. Ya cuma belajar pakai sarung ya bisa. Iya, ya. Kalau sudah sekelas Alwi Shihab ya oke lah. Lah, makanya masih Islam otaknya aduh nggak berkembang. Itu bisa membuktikan dari suaramu. Jadi suara itu yang menentukan di persidangan tak iya ya? Islam. Ya. Mau dihasut, ini umat Islam tuh gampang dihasut, gampang sekali, meskipun tidak ada kevalitan apapun. Nah kan kita nggak mungkin kalau punya, ya ada beberapa Islam yang itu yang nggak sependapat lah. Ya. Itu. Ada lagi umat-umat yang masih bingung, umat Islam. Kalau mau naik silakan, ya, nggak usah yang ngomong di luar dari tema atau pembahasan gitu loh. Nah, akhirnya saya ikutin kamu, saya cuma mengkonter hati-hati, ya. Tadinya nggak mau buka itu, akhirnya saya buka bahwa nabinya yang bences, lah kan repot. Dan saya bisa buktikan dengan dalil, kan gitu. Nah kalian ngomong nggak sesuai tema, ngomong yang lain, diikutin. Nggak ada buktinya. Buktinya suara. Aduh.
Bang Ale udah monitor? Bang Ale lagi nyari akun itu. Ya, shalom semuanya yang baru bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah support Komanya Raja Debat ya. Terima kasih semuanya udah tap-tap layar, udah share. Terima kasih yang sudah kasih berkatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Teman-teman, saya juga saya juga akunnya tinggal satu ini sebenarnya ya. Saya nggak tahu hari ini ada jam berapa lagi. Karena yaitu ya kita nggak boleh kaget-kaget, yang kita hadapin ini setan, bukan manusia kalau di dunia kayak begini ya. Kalau di dunia nyata kelihatan wujudnya ya, kayaknya baik, tapi kalau di dunia gini jadi setan mereka. Ya. Takut kebenaran itu, data itu ditunjukkan, takut. Karena apa? Ya itu nggak pernah tahu isinya, ngaku-ngaku jadi Islam. Ya, nggak pernah tahu isinya. Coba tahu. Cuma cerita Kenapa, Bang? Cuma cerita Ustadz. Makanya kan saya bilang Bang Portos, ya, umat Islam ini secara tidak sadar, ya, bahwa imannya bertumbuh sampai belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Itu imannya tumbuh berdasarkan ceramah, mendengarkan ceramah Ustadz, bukan berdasarkan dalil yang tertulis, baik Quran maupun hadis. Nah, doktrin yang disampaikan itu saya patahkan waktu itu dengan dalil itu sendiri. Itu. Bagaimana saya bisa mengikuti lagi sesembahan yang kayak begitu? Mengajarkan kesesatan dan dia sendiri menyatakan dirinya sesat. Dia menyatakan loh, sesembahan umat Islam menyatakan dia sesat. Ya. IS Asyafat ayat 32 itu. Mau ngomong apa? Ya ini umat Islam nggak pernah baca sih. Nah kalau sudah saya baca, masa saya ikutin? Sudah sesat dan menyesatkan lagi. Ya, ingat sesembahan umat Islam itu sesat dan menyesatkan. Kenapa saya bilang menyesatkan? Dalil itu yang ngomong. Kalau Tuhan yang benar, ada umatnya satu, ya, berdosa atau kafir. Kalau yang Tuhan yang benar itu menyadarkan umatnya itu supaya pulih, supaya kembali ke jalan yang benar. Itu kalau Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar itu ada umatnya yang kafir, harus disadarkan, dikenalkan Tuhan yang benar supaya dia bertuhan. Betul nggak? Itu Tuhan yang benar harus begitu. Betul. Mereka Tapi kan tidak punya Tuhan, Bu Marsha. Makanya, ya, yang mereka bilang Tuhan yang benar itu malah menyesatkan orang kafir. Bayangin itu. Bagaimana orang kafir itu bisa mengenal Tuhan? Itu di dalam Qur'annya. Justru orang kafir itu diajarin maksiat, dikirimlah setan-setan. Coba ini Tuhan opo ini. Ini umat Islam nggak tahu. Makanya jangan ngaku-ngaku teriak-teriak sok-sokan fanati Islam, nggak tahu isinya. Cuman Ustadz yang tahu. Ya benar dong. Tidak boleh mengkritisi ayat. Iya, umat Islam itu cuman menghabiskan waktu dengan ritual. Ngapain? Mereka nggak sadar, makanya mereka itu dituntun sama ulama-ulama itu loh. Mereka itu umatnya ulama, bukan umat Allah. Yang saya sudah pelajari ya setelah itu ya. Iya, betul. Iya memang. Ya. Ya lanjut, Bang Hale monitor Bang Hale. Cek, Siagian Bang Hale mana? Bang Pemikir ada yang mau disampaikan, silakan lanjut dulu. Iya, saya menambahkan bahwa memang kebiasaan Nabi Muhammad menggunakan pakaian itu nggak cuman peristiwa yang tadi Kak Marsha sampaikan ya. Dalam beberapa hadis memang bahkan ada sebuah hadis yang mencatat Nabi berkata, kalau saya tidak dalam pakaian Aisyah atau pakaian perempuan,
Cuman dihaluskan, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu selimut. Padahal enggak, itu pakaian Aisyah, bukan selimut. Jadi dia punya kepercayaan diri kalau dia ketika menggunakan pakaian Aisyah, itu wahyu kenceng turunnya. Nah, tetapi ketika dia nggak pakai pakaian Aisyah, dia merasa kayaknya wahyu nggak turun-turun. Nah, ini teman-teman Muslim harus kritis ya. Kenapa? Yang pertama ya, Muhammad suka dengan pakaian perempuan. Muhammad suka menggunakan pakaian berwarna merah. Padahal dalam Islam, pakaian berwarna merah itu dilarang. Tetapi lucu nih, ada ulama yang namanya siapa ini? Asam Wahakem. Dia bilang seperti ini, oh Muhammad pernah pakai pakaian merah. Tetapi tidak merah betul. Karena pakaian merah pakaian merah itu dilarang dalam Islam. Jadi saya tunjukin datanya sedikit ya. Ini YouTube-nya nih. Oke, ini orang bilang benar. Jadi ini kan the dressing of prophet nih. Jadi apa yang disampaikan Kak Aisyah itu Kak Masya itu benar ya. Jadi itu data valid. Nah, bagaimana ulama? Saya tertarik bagaimana ulama membela hal ini. Ini menarik. Jadi ulama ini membuat orang lain itu menjadi dungu ataupun bodoh sekali gitu. Ketika dia bilang Muhammad menggunakan pakaian merah, cara ngelesnya yang dipakai bukan warna merah beneran atau bukan warna merah pekat, tetapi merah yang agak-agak merah. Nah, seharusnya kalau memang pakaian warna merah dilarang, mau itu merah pekat, mau itu sedikit merah ataupun berkonotasi merah, larangan itu harus dilakukan oleh Muhammad. Tetapi sebagaimana sering kita lihat bahwa memang hadis-hadis Al-Quran ini bertentangan. Ketika Muhammad Al-Quran menyatakan 4 istri, Muhammad istrinya lebih dari selusin. Ketika dibilang nggak boleh pakai warna merah, Muhammad menggunakan pakai warna merah. Tetapi ya tadi ulama ini justru menyatakan bahwa yang digunakan Muhammad bukan warna merah beneran, tapi agak kemerahan. Nah, trik-trik ulama seperti ini harusnya kalian sadar. Ini bukan logika, ini pemaksaan ataupun pemberhentian kita berpikir atau pemberhentian logika. Kalau secara absolut warna merah dilarang digunakan oleh laki-laki, artinya setiap laki-laki yang menggunakan warna merah, baik itu merah pudar, merah muda, apalagi merah muda ya, kan lebih sangat feminim. Pada waktu itu merah muda juga sudah menjadi warna wanita ataupun identik dengan wanita gitu. Tetapi cara ulama-ulama Islam ataupun cendekiawan Islam membela Muhammad, kelakuan Muhammad, itu akhirnya tidak menggunakan akal sehat. Begitu. Jadi saya lanjut lagi yang penjelasan bahwa apa sih yang menjadi pembedaan antara religi dengan relasi. Tadi Kak Marsha bilang ya, ada formalitas ritual. Nih kenapa? Karena begini, yang setiap religi termasuk Islam, dia sampai dengan saat ini bingung. Yang disembah itu siapa atau apa? Karena secanggih-canggihnya teolog Islam ataupun siapapun ulama yang paling hebat, hanya bisa mendefinisikan Allah sebagai zat. Nah, inilah menjadi titik rawan secara teologis dan filsafat. Karena setiap orang yang berpikir dan orang filsafat, zat itu adalah hakikat. Nah, jadi ada kerancuan, kenapa mereka sampai dengan saat ini bingung. Yang mereka sembah itu siapa atau apa. Sementara kalau orang Kristen, itu bicara tentang relasi. Orang Kristen, sebodoh-bodohnya orang Kristen, dia tahu dia menyembah siapa, bukan apa. Kalau Allah itu adalah roh. Roh itu adalah pribadi ataupun sosok. Nah, jadi kalau dengan demikian, justru dalam Islam itu udah ada petunjuk. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberikan pengetahuan hanya sedikit. Jadi jelas Al-Quran membatasi manusia untuk mengenali siapa yang disembah. Sekali lagi. Jadi jelas Al-Quran membatasi informasi terhadap manusia tentang siapa atau apa yang disembah. Kan sementara Alkitab tidak. Secara terang benderang, secara sangat intensif, secara sangat jelas
dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu adalah roh. Nah, sementara yang katanya mengikuti agama Abrahamik, mereka terjebak karena mereka salah menjadikan Allah itu sebagai zat. Zat itu adalah hakikat, bukan predikatnya Allah gitu. Ketika mereka menjelaskan Allah sebagai zat, itu adalah bukti ketidakmampuan mereka untuk mengenali siapa Tuhan sebenarnya. Sehingga inilah yang disebut berhala, inilah yang disebut sesuatu kesesatan. Kenapa sesat? Karena kalian sampai dengan saat ini, kalau ulama hebat kalian ditanya, bisakah Allah itu disebut siapa? Itu pasti nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak boleh menyerupai makhluk. Nah, inilah yang menjadi penggalan yang salah dalam kepercayaan Abrahamik atau kepercayaan orang percaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Alkitab ada Allah itu bukan manusia, tapi tidak berhenti di situ. Allah itu bukan manusia sehingga bisa berbohong. Komanya itu bukan titik. Kalau di mereka titik, Allah itu bukan makhluk. Kalau di Alkitab Allah itu bukan makhluk, koma, sehingga tidak dapat berbohong. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita bilang siapa, Allah itu otomatis menyerupai makhluk. Karena saya, Anda, siapapun yang ada di sini bisa dibilang siapa. Sementara kalau kita mempredikati Allah sebagai siapa, jelas kita menyamakan Allah itu sebagai makhluk. Itulah jebakan teologis yang dibuat setan, buat orang yang berpikir. Tapi ini sesuatu yang sangat sulit ya. Nah, kemudian, apa sih perbedaan? Saya kasih 3 perbedaan yang paling sederhana. Religi termasuk Islam ada namanya aturan dalam kitab. Aturan itu apa? Aturan yang melanggar keabsolutan firman Allah. Ketika Tuhan menciptakan satu Hawa buat satu Adam, ini mereka berfirman kawinlah 2 atau 3 atau 4. Itu aturan untuk melawan apa yang Tuhan sudah desain. Kemudian yang tadi Kak Marsha bilang formalitas ritual. Nah, saya mau nanya, lempar batu, kelilingin kubah, dan segala macam makna spiritualnya itu apa? Gak ada. Terus gerakan-gerakan sholat yang ruku dan segala macam, apa makna spiritualnya? Gak ada. Dan kemudian mereka berharap sistem pahala, walaupun mereka nggak punya kepastian. Kalau saya dalam satu hari nih, saya nolong ibu tua nyebrang. Kemudian di hari yang 1 jam berikutnya saya korupsi 200 juta gitu. Apakah ketika saya menolong ibu itu saya dapat poin 100, ketika saya korupsi itu saya dikurangin 2000. Nah, sistem pahala ini adalah sistem jebakan dunia. Kenapa? Karena tidak ada satu kepastian mengenai ukuran-ukuran perbuatan itu sendiri. Nah, sementara di dalam Kristen itu sangat jelas karena Allah itu ada roh, ada yang namanya tadi Kak Marsha bilang pemulihan relasi. Yang kafir, yang rusak, itu Tuhan nggak biarkan. Dan cara way out-nya Tuhan, cara kerja Tuhan itu bukan cuma ngirimin kitab gedebuk dari langit, bukan ngirimin suatu nabi yang masih doyan bocil, masih suka pedofil, bukan seperti itu. Tetapi Allah itu harus turun sendiri untuk mempraktekkan bahwa dia adalah kasih. Dia harus bisa menjadi manusia yang melakukan firman-Nya. Karena itu ada namanya pemulihan relasi. Yesus turun itu bukan cuma sekedar menyelamatkan, tetapi memulihkan relasi, bahkan memberikan satu contoh yang tadi yang saya suka ya tadi Pak, bahwa prototipe orang Kristen itu bukan Adam, bukan, itu hanya Yesus Kristus yang sempurna. Sehingga kami memiliki contoh yang sempurna. Sehingga kami bisa menjadi sebagaimana semula Tuhan menciptakan, bahwa manusia diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. Ini ada relasi. Kemudian dalam Alkitab itu namanya esensi relasi. Jadi kami tidak beribadah untuk melakukan ritual, terus kami nggak ngerti artinya apa. Bahkan kami tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu lebih ngeri lagi gitu. Kalian sholat, tapi kalian nggak tahu Tuhan itu dengar atau enggak, Tuhan itu ada di samping kalian atau tidak gitu. Karena Tuhan, Allah itu kan memang tidak bisa terdefinisikan dan tidak akan bisa didefinisikan karena jebakan teologi. Kayak gitu. Los, kalau kita bicara pada fenomena algoritma hari ini, iman di TikTok ini dipengaruhi oleh dopamin. Nah, masalahnya si Edis itu bisa memenuhi dopamin masyarakat kita. Hormon kan. Padahal kalau di
sisi keislaman, yang Edis bahas itu receh banget gitu loh. Receh, jujur receh banget, receh banget. Nah, sama ini yang nggak dipahamin kekristenan, Klos. Karena mereka bukan dari Islam dari lahir kan. Kalau yang kayak gua, kayak yang lain-lain itu kan paham kan. Ini kalau gue jadi apologet Oten ya, udah paling jaya gue nih kayaknya. Kalau Gue gua, harus naik no, kata Bang Bim no. kalau gua masih Islam ya, kalau gua masih Islam nih, gua bilang gini. Untuk menjawab pertanyaan Edis, sekolahkan anak Anda, keluarkan biaya agak besar sedikit untuk kuliah bersama saya. 1000 pertanyaan Edis bisa dijawabkan. Laku pondok pesantren gue. Laku. Kira Gua Muslim pakai Edis lebih TV untuk memperbesar pesantren gua. Tuh. Paham nggak? Sama. Kalau mau bisa menjawab pertanyaan Zuma dan kawan-kawan, ikut ke gereja saya. Oh enggak, kalau mau menjawab pertanyaan Zuma dan kawan-kawan, transfer 15 juta saya bikin panduannya seumur hidup itu paten. Aduh mekanik lagi nih, aduh.